Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya pada malam ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya baiknya. Ya kita masih berduka ya untuk saat ini karena Cianjur, daerah Cianjur masih berduka ya karena masih ada gempa. Betul, Pak. Iya, karena saya lihat sendiri ternyata banyak korban ya di sana, banyak bangunan yang runtuh. Banyak, Pak. Masih gempa susulan kecil-kecil terus terjadi, Pak. Oleh Kemarin saya nggak ikut karena mati total lampu, Pak. Bapak Andre di sana ya Pak, di Cianjur. Saya Cianjur, Pak. Oh iya. Ya, semoga kita semua dilindungi ya sama Allah. Amin. Amin. Ya Allah, Amin. amin. Ya, baik. Seperti biasa, kita cek absensi dulu ya. Silakan sebutkan nama dan daerah asal. Ya, ada Belinda dari Malang, kemudian Bu Rirlin dari Bandung, lalu Pak Andri dari Cianjur, Pak Gunawan dari Aceh, Pak Yugi dari Bandung, Bu Yuni dari Malang, Bu Kiti dari Bandung ya, salam kenal semuanya. Bu Susi dari Cianjur, lalu Bu Elisnani dari Bandung, kemudian Bu Tania dari Bandung, Pak Nur Kholis dari Semarang, Bu Siti dari Ciamis. Ya, selamat malam semuanya. Nah, pada malam ini kita membahas tentang materi P3K Tenaga Kesehatan khususnya kompetensi teknis. Jadi kita belajar tentang kompetensi teknis. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang visi dari Kementerian Kesehatan ya, dari pemerintahan, Kemenkes, kemudian undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, sekarang kita melanjutkan dengan yaitu BPJS, JKN, SKN, dan SJSN. Nah, ini akan dibahas pada malam ini. BPJS, JKN, SKN, dan SJSN. Nah, pertama kita membahas tentang BPJS. BPJS di sini ada visinya ya. Visi dari BPJS Kesehatan adalah terwujudnya JKN KIS semesta yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia. Jadi ini visi dari BPJS. Nah, silakan dihafalkan karena nanti mungkin saja yang keluar seperti ini apa visi dari BPJS atau mungkin yang ditanyanya misi. Apa misi dari BPJS Kesehatan? Nah, misinya di sini adalah yang pertama, memberikan layanan terbaik kepada peserta dan masyarakat. Kemudian yang kedua, memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dan yang ketiga, bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan kesehatan. Nah, ini misi dari BPJS Kesehatan. Jadi ada visi dan ada misinya pada BPJS. Selanjutnya, data nilai organisasi BPJS Kesehatan. Nah, di sini ada profesional, efisiensi operasional, integritas, dan pelayanan prima. Pelayanan prima ya. Lalu prinsip dari BPJS di sini ada 8. Ada keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi,
prediktabilitas, partisipasi, kewajaran, dan kesetaraan, lalu dinamis. Nah, ini perubahan tarif BPJS. Nah, kemudian ada jenis kepesertaan. Pertandingan Arema melawan Persebaya malam itu disaksikan sedikitnya oleh 42.000 lebih penonton. Jumlah ini pun Jenis kepesertaan BPJS. Yang pertama itu ada bukan penerima bantuan iuran atau non PBI, di mana di sini ada pekerja penerima upah atau PPU, kemudian pekerja bukan penerima upah PPPU, lalu bukan pekerja. Sedangkan peserta lainnya penerima bantuan iuran atau PBI di sini itu fakir miskin, lalu orang tidak mampu. Jadi ini jenis kepesertaan pada BPJS. Kemudian anggota keluarga yang ditanggung, ini dalam BPJS, peserta PPIJK yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat, anggota keluarga yang ditanggung adalah yang didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI. Kemudian peserta PPIJK yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah, yaitu anggota keluarga yang ditanggung adalah yang didaftarkan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota. Lalu peserta PBPU dan BP itu meliputi istri atau suami yang sah, seluruh anak dan anggota keluarga lain yang terdapat dalam satu kartu keluarga atau satu KK. Ini penjelasan dari anggota keluarga yang ditanggung untuk BPJS. Kemudian anggota keluarga yang ditanggung BPJS. Nah, di sini kita lihat peserta PPU meliputi istri atau suami yang sah. Jadi dia meliputi istri atau suami yang sah dan maksimal di sini 3 orang anak. Nah, gitu. Dengan kriteria yang A itu tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri. Lalu yang B belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. Atau yang C, apabila anak pertama sampai dengan anak ketiga sudah tidak ditanggung, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya. Ini sesuai dengan urutan kelahirannya dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah 3 orang anak yang sah. Jadi maksimalnya di sini adalah 3 orang anak. Kemudian peserta yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 5 orang, termasuk peserta, itu dapat mengikut sertakan anggota keluarga yang lain dengan membayar iuran tambahan. Jadi kalau lebih dari 5 orang, maka di sini dapat ikut serta, dapat mendaftar dengan cara membayar iuran tambahannya. Kemudian sistem kerjasama BPJS dan Vaskes, yaitu Vaskes 31 FKTP. Nah, di sini yaitu kapitasi, di mana besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar. Jadi untuk FKTP ini disebut dengan kapitasi. Sedangkan Vaskes rujukan atau lanjutannya ya, FKRTL itu dengan INA-CPGS, Indonesia Cash Based Groups, atau pembayaran yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit. Ini sistem kerjasama BPJS dan Vaskes. Kemudian SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, ini adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS. Ini SJSN, suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Jadi silakan dihafalkan beberapa istilah ini seperti BPJS, SJSN, atau istilah lainnya.
Lalu di sini ada prinsip SJSN, yaitu kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, kemudian portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Nah, ini beberapa prinsip dari SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian tugas DJSN atau Dewan Jaminan Sosial Nasional adalah pertama, melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial. Lalu yang kedua, mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional. Dan yang ketiga, mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah. Ini tugas dari DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kemudian SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinggi. Nah, ini pengertian dari SKN. Lalu, nah di sini untuk SKN terdiri dari 7 subsistem. Yaitu yang pertama ada upaya kesehatan, lalu penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, kemudian manajemen informasi dan regulasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi ini 7 subsistem dari SKN. Lalu tujuan SKN itu sendiri adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik itu pemerintah, pemerintah daerah, ataupun masyarakat, termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi ini tujuan dari SKN. Nah, kemudian kita membahas tentang keselamatan pasien. Adapun ini diatur dalam PMK nomor 11 tahun 2017. Nah, di sini pengertian dari keselamatan pasien adalah sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tidak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Lalu tujuan keselamatan pasien adalah, nah ini pengaturan keselamatan pasien bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan melalui penerapan manajemen risiko dalam seluruh aspek pelayanan yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, materi ini bisa dilihat nanti ya, bisa dilihat lagi pada file sebelumnya yang sudah diberikan. Kemudian Komite Nasional Keselamatan Pasien. Di sini dalam rangka meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, Menteri membentuk Komite Nasional Keselamatan Pasien yang berada di bawah koordinasi Dirjen Direktorat Jenderal serta bertanggung jawab kepada Menteri untuk meningkatkan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini Komite Nasional Keselamatan Pasien. Kemudian, nah siapa saja anggotanya? Anggota Komite Nasional Keselamatan Pasien, yaitu terdiri atas yang pertama Kementerian Kesehatan, kemudian yang kedua kementerian yang terkait, yang ketiga Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan yang keempat organisasi profesi yang terkait. Di
di bidang kesehatan tentunya ya, layanan kesehatan. Kemudian penyelenggaraan keselamatan pasien itu harus menerapkan. Nah, di sini yang pertama menerapkan standar keselamatan pasien. Kemudian yang kedua sasaran keselamatan pasien dan yang ketiga 7 langkah menuju keselamatan pasien. Nah, berikut ini uraiannya. Untuk pertama standar keselamatan pasien. Nah, di sini ada hak pasien, pendidikan bagi pasien dan keluarga, kemudian keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, lalu penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan peningkatan keselamatan pasien, kemudian peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, lalu pendidikan bagi staf tentang keselamatan pasien, kemudian komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Lalu sasaran keselamatan pasien, yang pertama mengidentifikasi pasien dengan benar, kemudian meningkatkan komunikasi yang efektif, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai, memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Nah, ini harus dipastikan. Lalu mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan dan mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Kemudian yang ketiga, 7 langkah menuju keselamatan pasien. Yang pertama, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, memimpin dan mendukung staf, mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko, mengembangkan sistem pelaporan, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien, kemudian mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Jadi ini materi untuk malam ini ya. Nah, mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soal P3K tenaga kesehatan untuk kompetensi teknis yang berkaitan dengan materi ini ya. Nah, contoh soal yang pertama. Bunyi visi BPJS adalah, nah, apakah A terwujudnya kesehatan semesta yang berkualitas dan berkesinambungan, B terwujudnya masyarakat yang sehat, mandiri dan berdaulat, C terwujudnya kesehatan semesta bagi seluruh rakyat Indonesia, D terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, atau E terwujudnya JKNK semesta yang berkualitas dan berkesinambungan. Yang mana jawabannya? Nah, ini sudah jelas ya, bahwasanya visi dari BPJS adalah yang E, terwujudnya JKNK semesta yang berkualitas dan berkesinambungan. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian, nah di sini terkait tentang aturannya ya, landasan hukum yang mengatur sistem kesehatan nasional adalah atau SKN ya. Apakah A. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2012, B. PMK Nomor 36 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, D. PMK Nomor 75 Tahun 2014, atau E. Perpres Nomor 72 Tahun 2012. Di sini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama. Jadi apa landasan hukumnya di sini? Nah, landasan hukumnya adalah E, itu terdapat pada Perpres nomor 72 tahun 2012. Jadi seringkali soal-soal seperti ini yang keluar, landasan hukum, lalu undang-undangnya nomor berapa misalnya ya. Jadi silakan dihafalkan lagi terkait materi ini. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan latihan ya. Nah, di sini latihannya ada sekitar 20 soal. Silakan dikerjakan pada link berikutnya. Linknya sudah dibagikan ya di dalam grup.
Silakan dikerjakan. Linknya sudah ada di dalam grup WA. Di mana di sana ada sekitar 20 soal dalam waktu mengerjanya selama lebih kurang 20 menit. Setelah itu baru kita bahas bersama. Link untuk soal latihannya sudah diberikan ya di dalam grup dan juga di kolom chat. Nah, silakan dikerjakan dalam waktu lebih kurang 20 menit.
Apakah sudah selesai dikerjakan soal latihannya? Atau boleh diulang ya latihannya agar mendapatkan nilai yang sempurna. Apakah sudah selesai semuanya mengerjakan soal latihan?
Atau ada kendala dalam pengerjaannya? Oke, sudah selesai, Pak. Cuma mungkin agak membingungkan sedikit ya. Di mana ini kendalanya, Kak? Waduh, di sini paling tinggi berapa ini? 75 ya. Nilai paling tinggi. Berarti salah 5 di sini. Jadi boleh diulang lagi ya latihannya agar mendapatkan nilai yang sempurna. Nah, cara kita memudahkan dalam menjawab soal teknis ini, pertama kita kerjakan dahulu ya. Kita kerjakan tanpa melihat pembahasannya, tanpa melihat jawabannya. Nah, setelah itu, setelah kita mengerjakannya, boleh kita ulang lagi. Karena kita sudah tahu jawaban yang benar. Nah, kita ulang apakah kita itu bisa mendapatkan nilai yang sempurna atau tidak ya. Jadi dengan demikian kita bisa mengingat secara langsung. Oh, kalau ini soalnya berarti ini jawabannya. Kalau ini soalnya ini jawabannya. Kadang-kadang soal latihan ini mudah-mudahan yang akan muncul pada seleksi P3K nanti ini. Nah, ini contoh soal kompetensi teknis. Nah, kalau sudah selesai, kita bahas bersama lagi ya terkait soal latihan ini. Baik, kita coba bahas bersama. Nah, latihan soal P3K tenaga kesehatan kompetensi teknis. Soal yang pertama, landasan hukum yang mengatur sistem jaminan sosial nasional adalah apakah A. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2012, B. PMK Nomor 40 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, D. PMK Nomor 75 Tahun 2014, atau E. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Tahun 2004. 2004 itu SJSN ya. Di sini tentang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Maka landasan hukumnya adalah E ya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Jadi yang mengatur tentang SJSN itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Kemudian soal nomor 2, perhatikan daftar berikut. Nah, yang pertama azas kemanusiaan, kedua azas manfaat, 3 azas demokrasi, 4 azas berkesinambungan, dan kelima azas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang merupakan azas SJSN adalah apakah A 123, B 245, C 125, D 124, atau E 245? C. Azas dari SJSN. Nah, kita lihat bahwasanya azas dari SJSN itu azas kemanusiaan, azas manfaat, dan azas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka jawabannya adalah C, 1, 2, dan 5. Jadi jawabannya adalah C, 1, 2, dan 5. Kemudian soal nomor 3. Untuk penyelenggaraan SJSN dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN yang bertanggung jawab kepada apakah A. Presiden, B. Menteri Kesehatan, C. BPJS, D. DPR Bidang Kesehatan, atau E. Menteri Negara? Presiden. B. Nah, di sini bertanggung jawab kepada siapa? Presiden. Nah, kita lihat bahwasanya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengatur tentang SJSN, nah tepatnya pada pasal 7 ayat 1, di mana Dewan Jaminan Sosial Nasional itu bertanggung jawab kepada Presiden. Maka jawabannya adalah A. Presiden. Jadi silakan dilihat ya, misalnya kita
bahwasanya mengatur tentang SJSN yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Nah, kemudian kita lihat isinya dari pasal 1 hingga terakhir ya. Nah, yang intinya saja seperti ini pasal 7 ayat 1 di mana DJSN itu bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian yang keempat, tugas dari Dewan Jaminan Sosial Nasional, kecuali apakah A. mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah, B. mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional, C. melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial, D. membuat kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional, atau E. melakukan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial. Nah, mana yang bukan di sini? Yang bukan tugas dari DJSN. Kita mencari yang bukan ya, yang bukan merupakan tugas dari DJSN. Nah, di sini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, tepatnya pada pasal 7 ayat 3. Bahwasanya tugas dari DJSN adalah yang pertama melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial. Lalu yang kedua, mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional, dan yang ketiga mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah. Maka yang bukan di sini adalah yang mana? Opsi D, membuat kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional. Seharusnya di sini bukan membuat, tapi mengusulkan. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 5, jumlah anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional ada sebanyak apakah A 12 anggota, B 15 anggota, C 5 anggota, D 10 anggota, atau E 9 anggota? B. Berapa banyak jumlah anggota DJSN? B 15. Nah, kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 pada pasal 8 ayat 1 bahwasanya Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN itu beranggotakan 15 orang yang terdiri dari unsur pemerintah, tokoh dan atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja dan organisasi pekerja. Maka di sini jumlah anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional ada sebanyak B 15 anggota. Maka jawabannya adalah B 15 anggota. Soal nomor 6. Sanksi yang diberikan kepada pemberi kerja yang tidak mendaftarkan kepesertaan dalam program jaminan sosial. Pekerja dikenai sanksi, apakah A pidana, B administratif, C perdata, D denda, atau E hukuman. Nah, berupa apa sanksinya di sini? Nah, kita lihat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, pada pasal 17 ayat 1, bahwasanya pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan mendaftarkan kepesertaan dalam program jaminan sosial, dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif. Jadi untuk permasalahan ini dikenai sanksinya berupa sanksi administratif. Maka jawabannya adalah B, sanksi administratif. Jadi selain kita menghafalkan undang-undangnya, kita juga harus tahu apa isi dari undang-undang tersebut. Nah, begitu. Kemudian soal nomor 7. Sejak seorang peserta jaminan kesehatan mengalami pemutusan hubungan kerja, maka status kepesertaan jaminan kesehatan adalah apakah A sudah tidak berlaku, B masih berlaku sampai 1 bulan, C masih berlaku sampai 3 bulan, D masih berlaku sampai 6 bulan, atau E sudah diblokir dari keanggotaan. D. D 6 bulan.
masih berlaku sampai 6 bulan. Di sini ada seorang peserta ya yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, bagaimana statusnya? Apakah masih berlaku atau tidak? Atau sudah diblokir? Nah, pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, pada pasal 21 ayat 1 bahwasanya kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja. Jadi ini masih berlaku sampai 6 bulan. Maka jawabannya adalah D, masih berlaku sampai 6 bulan. Soal nomor 8. Berikut ini merupakan kepesertaan BPJS yang golongan pekerja bukan penerima upah kecuali apakah A, nelayan, B, pejabat negara, C, pengacara, D, bidan praktek mandiri, atau E, pedagang. Pejabat negara, B. Pejabat negara. Berarti kita mencari yang bukan ya. Yang bukan merupakan kepesertaan BPJS golongan pekerja bukan penerima upah. Kita lihat bahwasanya golongan pekerja yang bukan penerima upah adalah pekerja mandiri, yaitu setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Misal petani, nelayan, pengacara, bidan praktek mandiri, pedagang, perias, dan profesi lainnya. Jadi inilah yang dikatakan dengan golongan pekerja yang bukan penerima upah atau pekerja mandiri. Maka yang bukan di sini adalah B, pejabat negara. Soal nomor 9, perhatikan daftar berikut. Yang pertama ada TNI, kedua pengacara, 3 pejabat negara, 4 veteran, 5 investor. Yang termasuk PPU dalam kepesertaan BPJS adalah apakah A 4 dan 5, B 2 dan 3, C 1 dan 3, D 1 dan 4, atau E 2 dan 4. Nah, mana yang termasuk PPU dalam kepesertaan BPJS? Di sini PPU atau pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi upah kerja dengan menerima gaji atau upah. Nah, misal TNI, Polri, pejabat negara, PNS, pegawai pemerintah non PNS, lalu karyawan swasta, dan lain-lain. Nah, ini yang dikatakan dengan PPU. Sehingga yang termasuk PPU dalam kepesertaan BPJS ini adalah C 1 dan 3, yaitu TNI dan pejabat negara. Soal nomor 10. Dalam pengembangan pelayanan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS itu menerapkan sistem apakah A, kendali mutu dan kendali pelayanan, B, kendali pelayanan dan kendali kesehatan, C, kendali kualitas pelayanan kesehatan, D, kendali mutu dan kendali biaya, atau E, kendali setiap hal yang berhubungan dengan kesehatan. D, kendali mutu dan kendali biaya. Di sini dalam pengembangan pelayanan kesehatan. Nah, BPJS di sini menerapkan sistem apa? Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 pada pasal 24 ayat 3, bahwasanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS itu mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan. Nah, di sini penjelasannya, dalam pengembangan pelayanan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS di sini menerapkan sistem kendali mutu dan kendali biaya, termasuk menerapkan iuran biaya untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan. Jadi di sini BPJS menerapkan sistem kendali mutu dan kendali biaya. Maka jawabannya adalah D, kendali mutu dan kendali biaya. Soal nomor 11.
Yang bukan merupakan tantangan BPJS dalam penguatan pelayanan primer adalah apakah A. Sebaran demografi yang belum merata, B. Sebaran fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang belum merata, C. Kemampuan dokter menjalankan Permenkes nomor 5 tahun 2014 yang berbeda di tiap daerah, D. Standarisasi FKTP belum sama di seluruh Indonesia, atau E. Sebaran tenaga kesehatan yang belum merata. Yang bukan merupakan tantangan BPJS dalam penguatan pelayanan primer. Nah, pelayanan primer. Di sini tantangan BPJS dalam penguatan pelayanan primer yaitu ada sebaran fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang belum merata. Kemudian standarisasi FKTP belum sama di seluruh Indonesia. Lalu kemampuan dokter dalam menjalankan Permenkes nomor 5 tahun 2014 yang berbeda di tiap daerah. Maka yang bukan di sini adalah A. Sebaran demografi yang belum merata. Soal nomor 12. Menurut Perpres nomor 64 tahun 2020, besaran iuran BPJS bagi peserta pekerja penerima upah atau PPU adalah berapa persen dari gajinya? Apakah A 1%, B 2%, C 4%, D 10%, atau E 5%? 5%. Berapa persen? E. 5%. Nah, di sini iuran BPJS peserta PPU yang yaitu sebesar 5%. Nah, diantaranya dengan ketentuan 4%-nya dibayar oleh pemberi kerja dan 1%-nya dibayar oleh peserta. Jadi di sini besaran iuran BPJS bagi peserta PPU itu sebesar 5% dari gajinya. Maka jawabannya adalah E 5%. Soal nomor 13, DJSN berwenang melakukan monitoring dan evaluasi SJSN yang merupakan peran pemerintah sebagai apakah A. Pengawas, B. Regulator, C. Sumber dana, D. Pelaksana program, atau E. Penanggung jawab. Nah, kata kuncinya melakukan monitoring dan evaluasi. Melakukan monitoring dan evaluasi. Berarti di sini adalah A. Pengawas. Nah, di sini kita lihat peran pemerintah dalam penyelenggaraan program, yaitu ada regulator sebagai pembuat kebijakan dan sebagai pengawas, yaitu monitoring dan evaluasi. Ingat saja kata kuncinya, yaitu kata kuncinya di sini monitoring, monitor. Berarti kalau monitor ya mengawasi, memonitoring nah gitu, dan evaluasi. Maka jawabannya adalah A. Pengawas. Jadi dalam menjawab soal kompetisi teknis ini kita bisa juga melihat kata kuncinya. Nah, apa kata kunci dari soal tersebut? Kemudian kita sesuaikan dengan opsi yang diberikan. Soal nomor 14, BPJS Kesehatan membayar fasilitas kesehatan pertama atau FKTP itu dengan prinsip apakah A. Letter of credit, B. In a CBGS, atau C. Cash on delivery, D. Paying bank, atau E. Kapitasi. Ini membayar FKTP, nah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dengan prinsip apa di sini? Itu dengan prinsip E. Kapitasi ya. Nah, di sini BPJS Kesehatan membayar FKTP di muka untuk satu populasi peserta yang terdaftar yang dikenal dengan pembayaran model kapitasi. Kalau satunya lagi fasilitas kesehatan untuk rujukan itu dikenal dengan prinsip apa? Yang rujukan atau lanjutan. CBGS. CBGS Group. Ya, yang B ya, CBGS.
Jadi ada dua di sini, ada FKTP dan ada yang lanjutannya atau rujukannya. Kemudian nomor 15. Nah, ini ada studi kasus. Bapak Anto adalah seorang PNS yang mempunyai seorang istri. Anak kandung berjumlah 2 dan anak angkat berjumlah 2. Salah satu anak kandungnya berumur 23 tahun dan masih melanjutkan pendidikan. Berapa jumlah anggota keluarga yang ditanggung kepesertaan BPJS Kesehatan oleh pemerintah? Apakah A 3 orang, B 4 orang, C 5 orang, D 6 orang, atau E 2 orang? Orang. Ini soalnya agak mecoh sedikit ya, karena bercerita. Iya, ini studi kasus ya Pak. Soal studi kasus. Nah, berapa orang di sini yang ditanggung oleh pemerintah? Di sini ada sepasang suami istri, kemudian ada anak kandungnya berjumlah 2 orang dan anak angkatnya berjumlah 2 orang. Berarti ada 6 orang di sini. Nah, dari 6 orang tersebut berapa yang ditanggung oleh pemerintah untuk kepesertaan BPJS-nya, BPJS Kesehatan? Apakah A 3 orang, B 4 orang, C 5 orang, D 6 orang, atau E 2 orang? Nah, di sini kita lihat bahwasanya anggota keluarga yang pertama itu ada 1 orang istri dan atau suami ya yang sah dari peserta. Lalu yang kedua ada anak kandung, anak tiri, dan atau anak angkat yang sah dari peserta dengan kriteria yaitu tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri. Lalu belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. Maka jumlah peserta dari anggota keluarga yang ditanggung oleh jaminan kesehatan, nah di sini yang ditanggung itu paling banyak 5 orang. Jadi yang ditanggung oleh pemerintah itu maksimalnya adalah 5 orang. Sehingga dalam studi kasus ini untuk anggota keluarga Pak Anto yang berjumlah 6 orang, maka maksimal yang ditanggung di sini adalah 5 orang. Jadi yang ditanggung di sini adalah 5 orang. Walaupun banyak anggotanya berjumlah 6 orang, tapi yang ditanggung di sini adalah 5 orang. Soal nomor 16. Yang bukan merupakan pelaku JKN dari golongan pemerintah adalah ini dari golongan pemerintah yang bukannya. Apakah A. DJSN, B. Kementerian Kesehatan, C. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, D. LSM, atau E. OJK? D. Nah, di sini pelaku JKN itu dari golongan pemerintah itu ada DJSN. Di mana di sini Perumus Kebijakan Umum Pengawasan BPJS, kemudian ada Kementerian Kesehatan sebagai regulator pelayanan kesehatan, lalu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu sebagai pengawasan BPJS, lalu ada lainnya ya seperti BPK, kementerian yang terkait dengan pemerintah daerah. Maka yang bukan di sini adalah D, LSM. Kita mencari yang bukan merupakan pelaku JKN dari golongan pemerintah. Berarti yang bukan. Jadi jawabannya adalah D, LSM. Soal nomor 17. Landasan operasional SKN. Apakah A. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, B. Pancasila, C. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A, 28B, 28C, D. Perpres nomor 72 tahun 2012, atau E. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A, 28B, 28C, atau 20C. D. Yang mana jawabannya? Landasan operasional. Nah, di sini landasan SKN itu ada landasan ideal, landasan konstitusional, lalu landasan operasional. Kalau landasan ideal, nah apapun itu, landasan idealnya pasti Pancasila. Kemudian kalau landasan konstitusional itu yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang berkaitan dengan SKN itu terdapat dalam pasal 28A, B, C, dan H. Kemudian untuk landasan operasional itu terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yaitu tentang kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan. Jadi kalau yang ditanya landasan operasional SKN, maka jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Soal nomor 18. Tersedianya dana kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, merata, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, tersalurkan sesuai peruntukannya untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan, merupakan tujuan dari subsistem. Apakah A. Upaya kesehatan, B. Pengalokasian dana, C. Penelitian dan pengembangan kesehatan, D. Pembiayaan kesehatan, atau E. Manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Nah, di sini kata kuncinya tersedianya dana kesehatan dalam jumlah yang mencukupi. Nah, di sini tujuan pembiayaan kesehatan itu tersedianya dana kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, merata, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, tersalurkan sesuai peruntukannya untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Maka ini merupakan tujuan dari subsistem D. Pembiayaan kesehatan. Soal nomor 19. Terselenggaranya upaya kesehatan yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, merupakan tujuan dari subsistem. Apakah A. Upaya kesehatan, B. Pengalokasian dana, C. Penelitian dan pengembangan kesehatan, D. Pembiayaan kesehatan, atau E. Manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Nah, pada soal sudah dikasih bocoran di sini. Kita lihat kalimat pertama, terselenggaranya upaya kesehatan. Nah, di sana sudah kelihatan jawabannya, yaitu upaya kesehatan. Jadi sudah kita temukan kata kuncinya di sini. Nah, di mana tujuan dari upaya kesehatan itu terselenggaranya upaya kesehatan yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi pada saat kita melihat soal sudah ketemu jawabannya, karena sudah diberikan clue-nya. Sudah diberikan jawabannya secara tidak langsung ya. Yaitu A. Upaya kesehatan. Soal nomor 20. Subsistem SKN ada apakah A7, B6, C8, D5, atau E9? 7. A. A7 ya Pak. Nah, di mana yang 7 itu yang pertama ada upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen informasi dan regulasi kesehatan, dan yang terakhir pemberdayaan masyarakat. Jadi di sini ada 7 subsistem dari SKN, Sistem Kesehatan Nasional. Maka jawabannya adalah A7. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kalau untuk soal ini tidak ada. Boleh saya menanyakan hal sesuai dengan masalah P3K ini? Ya. Boleh ya? Boleh, Pak. Saya menanyakan bagaimana cara penambahan nilai afirmasi bagi kami yang di atas 35 tahun mendapat nilai afirmasi 25 tahun. Dan bagi pelamar yang melamar di tempat kerjanya sendiri mendapat nilai afirmasi 15%. Bagaimana cara penambahan nilainya? Cara menambah nilainya. Nah, di sini apakah Bapak menggunakan STR atau tidak? Iya, saya menggunakan STR perawat. Kalau menggunakan STR,
Berarti untuk kompetisi teknisnya tidak ada passing grade ya Pak? Nah, jadi kita fokus ke kompetensi lainnya seperti manajerial, sosial kultural, dan wawancara ya. Nah, tentunya di sini ketiga kompetensi tersebut harus memenuhi passing grade kalau bisa dapatkan nilai maksimal. Sedangkan kalau untuk teknis itu karena sudah ada STR, maka untuk teknisnya sudah aman. Tapi kita berusaha juga untuk mendapatkan nilai yang terbaik karena di sini yang menentukan dari kelulusannya adalah peringkat dari sekian banyak peserta. Misal yang diterima dari suatu formasi ada 5 orang ya, maka di sini yang diambil cuma 5 orang. Makanya di sini kita harus menjadi yang terbaik dari yang terbaik ya, begitu. Oh, berarti dikejarnya di manajerial sosiokultural ya Pak ya, sama wawancara. Iya Pak. Jadi nilai afirmasi kami di teknis karena penambahan nilai itu di 35 tahun, kalau yang di atas 35 tahun, Iya. Pak nilai penambahan nilai teknis 15%. Nah, cara penambahannya bagaimana itu Pak? Berarti misalnya ini, kami dapat nilai teknis 100 begitu misalnya. Iya Pak. Nanti ditambah 20% dari apa? Dari 100 itu. Izin Pak menambahkan. Iya boleh Pak. Berdasarkan Permen Pan RB yang untuk tenaga kesehatan, jadi persentase untuk afirmasi itu dihitung dari nilai maksimal dari kompetisi teknis. Jadi sudah ada patokannya. Jadi misalnya nih 15% untuk yang usia 35 ke atas itu 15% dikali 450 dan angkanya itu sudah pasti kalau nggak salah 100 sekian. Jadi penambahannya angkanya pasti segitu. Tidak tergantung skor yang sudah didapat. Begitu juga untuk yang lain, misalnya afirmasi karena mendaftar di fasilitas kesehatan tempat dia bekerja sekarang, 10% kalau nggak salah, itu berarti 10% dikali nilai maksimal dari kompetensi teknis, yaitu dikali 450. Jadi jumlah yang ditambahkan itu sudah fix. Kalau nggak salah, kalau yang usia 35 itu ke atas itu kalau nggak salah sekitar 100 sekian gitu penambahan nilainya. Ya, begitu penjelasannya, Pak. Nah, kalau dilihat dari sini nilai ambang batas ya untuk tenaga kesehatan. Nah, di sini kalau dia punya STR berarti tidak ada nilai ambang batas untuk, maksudnya tidak ada passing grade untuk teknisnya ya. Sedangkan kalau tanpa STR ada passing grade-nya 158. Jadi kalau ada STR kita fokus ke sini, manajerial, sosiokultural dan wawancara. Nah, begitu, Pak. Ini untuk kebijakan seleksi P3K tahun 2022. Ini yang terbaru. Nah, apakah ada pertanyaan lagi, Pak? Terkait seleksi P3K. Sedikit lagi mau konfirmasi ya. Iya, Pak. Tadi kalau nilai, ini masalah nilai afirmasi nggak sih? Kalau untuk 35 tahun ke atas mendapat nilai 25%. Dan untuk penambahan nilai teknis 20%. Dan ada penambahan lagi untuk nilai teknis 15% pada saat kita melamar di tempat kerja kita sendiri. Berarti di situ akan diakumulasi 25% tambah 15% itu. Atau kawan-kawan lain ada yang lebih memahami masalah ini? Iya, betul Pak. Jadi jumlahnya akan diakumulasi. Jadi jumlah penambahan nilai dari afirmasi per poin afirmasi itu sudah ditetapkan angkanya. Jadi nggak akan berubah. Misalnya di Permen Pan RB sendiri ada tulisannya misalnya untuk bekerja di Vaskes, melamar di tempat Vaskes bekerja yang sekarang, itu penambahannya 68. Jadi artinya berapapun nilai Anda, penambahannya akan tetap 68. Begitu juga nanti ditambah kalau misalnya ada yang usia 35 atau ada riwayat PTT dan pengabdian lain-lain. Dan yang ditambah itu, kalau saya baca di Permen RB itu adalah yang kompetensi teknis. Berarti kalau yang sosiokultural dan manajerial dan
wawancara itu wayahna memang harus lolos passing grade. Nah, mari kita lihat di sini ya Pak. Dalam Permen Pan RB nomor 968 tahun 2022. Nah, kita lihat di sini kebijakannya. Bentar ya Pak. Nah, di sini. Nah, ini untuk jumlah soalnya. Kemudian ini untuk seleksi kompetensi. Nah, di sini kita melihat bagaimana ketentuannya. Ini nilai kumulatifnya. Kemudian ini nilai ambang batas. Nah, ini maksudnya kompetensi teknis bagi pelamar itu diberikan penambahan nilai dengan ketentuan. Nah, kita lihat. Yang pertama, untuk pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya itu sesuai dengan jabatan yang dilamar, itu mendapatkan tambah nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi dapat tambah nilai sebesar 10%, yaitu sebesar 45. Karena 10% dari nilai tertinggi atau 10% dari 450 adalah sebesar 45. Kemudian pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria dari terpencil dan sangat terpencil, itu sesuai keputusan Menteri Kesehatan, itu mendapatkan tambah nilai sebesar 35% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, artinya mendapatkan tambahan sebesar 158. Nah, ini untuk pelamar yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil. Kemudian pelamar yang berusia 35 tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkatnya 3 tahun secara terus-menerus, serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-aparatur sipil negara atau non-ASN, itu mendapat tambahan nilai sebesar 25%. Jadi di sini dapat nilai tambahannya sebesar 25% dari nilai paling tinggi. Maka di sini artinya mendapatkan nilai tambahan sebesar 113. Kemudian pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-ASN, nah, itu mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% atau mendapatkan nilai tambahan sebesar 68. Dan pelamar yang sedang atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan, seperti penugasan ya. Nah, seperti ini. Penugasan khusus di DTPK, kemudian pegawai tidak tetap, Nusantara Sehat Individu, Nusantara Sehat Berbasis Tim, wajib kerja dokter spesialis atau pendayagunaan dokter spesialis. Nah, itu mendapatkan penambahan nilai sebesar 5%, yaitu mendapatkan nilai sebesar 23. Nah, inilah kebijakannya terkait penambahan nilai untuk kompetensi teknis, Pak. Nah, ini maksud saya tadi, Pak. Berarti kalau kita memenuhi kriteria di poin C dan poin D, di poin C mendapat 25% dan poin D 15%. Itu berarti sudah 40% gitu ya? Iya. Jadi di sini ada ketentuannya. Lamar seperti apa yang mendapatkan nilai tambahannya dan berapa persen yang didapatkannya. Di sini ada penambahan nilai untuk kompetensi teknis. Nah, ini aturan yang terbaru ya, yang terdapat dalam Permen Pan RB nomor 968 tahun 2022. Ini yang terbaru. Nah, ini lampirannya, daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan STR. Kemudian lampiran yang kedua,
Nah, jadi silakan dilihat lagi tentang ini, yaitu golongan gajinya. Nah, ini kebijakan yang terdapat dalam Permen Pan RB nomor 968 tahun 2022. Nah, apakah ada pertanyaan lagi, Bapak? Terkait P3K. Jadi ada tambahan nilai ya, untuk yang berasal dari daerah afirmasi. Bapak, maaf mau tanya ini ya, terkait dengan penambahan nilai. Ini saya kan usianya 35, terus melamar di instansi yang saat ini saya bekerja juga. Berarti kan saya ada penambahan 25 tambah 15 ya, 40 jadinya. Walaupun ada penambahan, tapi kalau di sosiokultural sama wawancaranya tidak memenuhi passing grade, itu berarti ya gugur. Ya, gugur. Karena di sini semuanya harus memenuhi passing grade. Walaupun misalnya kita kompetensi teknisnya betul semua. Kalau betul semua berapa? 450. Sementara pada saat kompetensi salah satunya saja ya, seperti wawancara. Nah, wawancara di mana passing grade-nya adalah 28 ya. Ternyata kita mendapatkan nilainya 27. Kalau 27 artinya apa? Nah, kalau tidak ya, wawancara di sini maaf, passing grade-nya 24. Berarti kalau kita mendapatkan 23, nah berarti kan kurang dari sini. Padahal teknisnya kita udah betul semua, udah mendapatkan nilai 450. Ternyata pada saat wawancara kita hanya mendapatkan 23. Nah, ini gagal, gugur. Jadi dalam kebijakan ini semua dari kompetisi ini harus memenuhi ambang batasnya. Jadi langkah pertama kita harus penuhi dulu. Apakah semua kompetisinya sudah memenuhi ambang batas atau belum? Kalau ada salah satunya saja tidak memenuhi ambang batas, mohon maaf, nah di sini kita tidak lulus. Karena syarat pertama untuk perankingan itu, yaitu semuanya harus memenuhi nilai ambang batas, kemudian untuk kompetensi teknisnya nanti ada penambahan nilainya ya, lalu setelah itu kita di ranking. Siapa yang akan lolos pada seleksi P3K. Nah, ini nilai ambang batas. Untuk manajerial dan sosiokultural, nah ini digabung nilainya. Kalau maksimalnya kan 200. Nah, dari maksimal ini minimal harus mendapatkan 130. Sedangkan wawancara minimalnya 24. Artinya di sini 24 ya, satu soal itu poinnya 4. Berarti minimal kita harus mendapatkan 6 soal ya, maksudnya dengan poin 4. Kita harus mendapatkan 4 poin untuk 6 soal. 6 kali 4, 24. Nah, 4 soalnya lagi terserah. Kalau bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Begitu. Tapi kalau kita mencari poin 3, berarti minimal 8 soal. 8 soal harus kita cari dengan nilainya 3 poin. 8 kali 3, 24. Nah, kalau salah satunya saja 23, misalnya nih, kita teknis benar semua, manajerial juga benar semua, sosiokultural juga benar semua, berarti 450 tambah 200 berapa? 650. Sementara wawancaranya 23. Artinya tidak memenuhi ambang batas. Nah, karena tidak memenuhi ambang batas, mohon maaf, maka di sini kita gugur. Jadi yang pertama itu yang dilihat apakah sudah memenuhi semuanya, sudah memenuhi ambang batas atau belum. Kalau salah satunya saja belum, berarti tidak bisa lulus ya. Nah, alias gugur, begitu. Jadi usahakan semuanya memenuhi nilai ambang batas. Sedikit lagi Pak. Ya Pak. Saya ada ikut tryout di tempat lainnya. Saya lihat soal itu 1 sampai 45. Kita bisa menekan tombol nomor berapa saja yang kita mau mengerjakan dulu. Itu soal sebenarnya seperti itu atau nanti di soal PPK tes sebenarnya atau sosiokultural sama wawancara itu di slide selanjutnya. Yang sebenarnya bagaimana?
Nah, kalau itu saya kurang paham, Mbak. Kalau itu saya kurang paham. Iya, karena seperti kami kalau misalnya formasi yang kami lamar itu mewajibkan STR. Berarti kami kan untuk pertama kali bisa memfokuskan untuk manajerial dan sosiokultural. Iya, Begitu Pak ya? iya Pak. Nah, selanjutnya baru kita kerjakan yang teknis. Kalau misalnya soal sosiokultural ataupun manajerial di slide selanjutnya kan kayak seperti Bapak jelaskan semalam tidak bisa kembali. Oh iya betul Pak. Nah, tapi coba kita lihat di sini ya. Ternyata di sini bahwasanya teknis, manajerial, dan sosiokultural itu dikerjakan dalam waktu 120 menit. Nah, artinya apa? Berarti ketiga kompetisi ini digabung rupanya. Karena di sini dia nggak terpisah, alias digabung pengerjaannya, yaitu selama 120 menit. Mungkin di sini digabung ya, antara teknis, manajerial, sama sosiokultural. Nah, setelah diselesaikan bagian ini, baru lanjut ke wawancara dalam waktu 10 menit. Atau mungkin bisa saja berubah ya. Jadi kita nggak tahu bagaimana pelaksanaan ujiannya nanti. Pelaksanaan ujian sebenarnya. Kadang-kala kita di sini ya, bahwasanya sering berubah peraturan. Nah, kalau untuk sekarang, nah ini aturan yang kita dapatkan. Tapi untuk kedepannya atau untuk besoknya nggak tahu apakah tetap atau tidak, atau ada perubahan begitu. Terus saat ini seperti ini aturannya. Kalau dilihat dari sini, teknis, manajerial, sama sosiokultural itu digabung ya pengerjaannya, yaitu selama 120 menit. Nah, coba dilihat di sini, 120 menit. Sedangkan jumlah soalnya berapa di sini? Teknis 90, manajerial 20, sosiokultural 20. Berapa totalnya? 135. 135. Sedangkan jumlah waktunya 120 menit. Artinya satu soal berapa menit? 50 detik. Nah, 50-an detik. Artinya satu soal tidak sampai 1 menit. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Udah tidur. Hoyong mesa rokok. Hoyong mesa rokok. Jadi ini gambarannya untuk seleksi P3K. Baik, terima kasih Pak. Iya Pak. Terima kasih. Iya Pak. Ya, apakah ada pertanyaan terkait seleksi P3K? Insya Allah sudah. Insya Allah ya. Ya Kak. Nah, jikalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan atau didiskusikan di dalam grup. Kemudian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.